Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Perkenalkan, nama saya Payan Pardamayan Hutapea. Saya di sini bersama dengan tim saya bertujuan untuk menyajikan sebuah berita tentang suatu kondisi mekanisme pembangunan gedung sekolah atau biasa juga disebut renovasi sekolah yang dilakukan di tengah-tengah jam pelajaran dan juga disertai rekapan video, jawaban dan tanggapan dari informan yang kami tanyakan. Berikut adalah rekapan video yang kami ambil di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafli Nabil Sopranoval dari kelas FA3. Di sini saya akan mewawancarai anak kelas 10 dan juga pengurus OSIS SMA Negeri 4 mengenai mekanisme pembangunan yang ada di sekolah. Oke, saat ini saya sudah bersama Evan selaku siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Surabaya. Berikut pertanyaan untuk Evan. Apa yang kamu rasakan sebagai siswa terhadap gangguan aktivitas pembelajaran sebab renovasi gedung sekolah? Menurut saya ya sejujur-jujurnya itu saya sedikit terganggu karena ada pemindahan yang sebelumnya yang benar-benar kelas saya yang nyaman, yang menurut saya nyaman, dingin dan kayak padang gitu, dipindah ke fisika yang kondisinya mungkin ya nyaman juga, tetapi berbeda dari kelas saya. Jadi kayak mungkin lebih sempit, lebih panas dan lebih gelap aja sih. Ya seperti itu. Mungkin berbeda di kenyamanannya aja menurut saya. Oke, berikut jawaban dari Evan. Terima kasih. Oke, di sini saya sudah bersama Razi selaku pengurus OSIS SMA Negeri 4 Surabaya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Razi. Sebagai OSIS, apakah mekanisme renovasi gedung sekolah tidak mengganggu pelaksanaan event? Untuk saat ini tidak mengganggu. Kenapa? Karena memang tidak ada event dalam jangka waktu terdekat. Namun apabila proyek tersebut tidak selesai sampai di atas bulan Desember, Januari, Februari, tentu beberapa event dari OSIS akan terdampak, baik dari pelaksanaannya karena memang biasanya event dilaksanakan saat di joglo dan itu memang terganggu dengan adanya renovasi di ruang kepala sekolah dan jalan dari 10123 tentunya akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya di mana saat event tidak ada renovasi tersebut gitu. Sekian dari pertanyaan Razi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bunga Wijaya Mulia dari kelas FA3. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa kelas 11 di SMA Negeri 4 Surabaya terkait tanggapannya pada mekanisme pembangunan gedung sekolah. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan Razi selaku perwakilan dari siswa kelas 11. Jadi, untuk Razi, bagaimana pendapatmu sebagai salah satu siswa kelas 11 yang menyaksikan mekanisme pembangunan gedung sekolah yang hanya terjadi di lorong kelas 10, ruang kepala sekolah, dan juga ruang guru, tidak pada ruang kelas 11-nya? Apakah terjadi semacam kecemburuan atau keirian terhadap adik-adik kelas-kelas 10 dan ruangan fasilitas lainnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya begini, kelas 11 yang dimaksud itu kan kelas 11 yang berada di lantai 3 dan di situ menurut saya tidak merasakan sebuah kecemburuan. Mengapa? Karena memang mungkin dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi tidak mencakup seluruhnya untuk direnovasi begitu. Dan saya lihat juga untuk beberapa dari kelas 11 seperti gedung kuning sudah direnovasi terlebih dahulu, lalu beberapa gedung kelas di lantai 3 juga telah direnovasi. Mungkin saatnya untuk sekarang kelas 10 yang direnovasi karena merupakan bangunan yang sudah lama atau bisa disebut cagar budaya yang memang harus
direnovasi atau diperbarui agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Lalu kemudian lanjut pada pertanyaan yang kedua, dampak apa yang kamu rasakan sebagai siswa apabila kamu melihat ada debu, ada suara bising? Apakah itu mengganggu efektivitas dari aktivitas pembelajaran itu sendiri? Kalau untuk saya sendiri tidak terganggu jujur karena saya berada di lantai 3. Namun apabila saya memiliki kegiatan untuk turun ke lantai 1 seperti ke perpustakaan seharusnya, lalu untuk ke musola, memang terkadang ada beberapa debu-debu yang mengganggu begitu ya Bunga. Kan untuk bernafas itu harus memakai masker, beberapa guru menganjurkan untuk memakai masker. Namun ya itu sih kekurangan dari adanya proyek ini. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari pertanyaannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Payan Pardamaian Hutapea dari FA3. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 4 Surabaya. Saya sudah bersama Pak Adit selaku guru di SMA 4 yang saya akan lontarkan beberapa pertanyaan. Permisi Pak. Ya, silakan. Pertanyaan yang saya mau tanyakan, pendapat Pak Adit tentang atau terkait dari renovasi sekolah yang bisa saja tidak merata untuk saat ini, karena beberapa pendapat dari mungkin peserta didik itu POV dari mereka itu masih yang direnovasi itu ruang kelas 10, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Menurut Bapak bagaimana? Kalau mengenai renovasi ini saya pikir pendapat saya bagus. Yang pertama meremajakan bangunan yang sudah tua ini. Tapi kalau memang merata itu harus disadari bahwa itu nggak mungkin. Karena ini dapat jatah juga mas. Kita dapat jatah 3 kelas, tahu saya loh, dapat jatah 3 kelas, ruang perpustakaan dan ruang kepala sekolah serta ruang guru. Kalau kita bicara pingin, semuanya pingin akan direnovasi supaya menjadi lebih bagus semua. Namun masalah yang paling klasik adalah dana ini sendiri kan bukan dari full murni dari dana sekolah, tidak, tapi ini dari dana bantuan. Sesuai proposal memang itu waktunya, dan ini diselesaikan Desember harus selesai. Oh, itu deadline-nya dari renovasi itu Pak. Berarti untuk pertanyaan kedua yang mungkin tidak tadi yang sudah di briefing, di mana dari dana renovasi ini mungkin sudah terjawab, yaitu dana alokasi khusus dari DAK. Oh, Bukan dari staff saya sih ya, sekolah saya bukan dari dana sekolah. Tapi entah sekolah nambah atau tidak saya juga belum. mungkin ada tambahan dari Bapak terkait dari renovasi ini atau seperti apa gitu Pak? Atau gimana? Yang jelas tambahannya perpustakaan itu hanya renovasi mengenai atap, sebagian dari tembok dan plafon. Jadi nanti yang lorong itu nanti akan diperbaiki menjadi lebih bagus, di dalamnya juga ya sama pengecatan. Kalau yang ini kelas sepengetahuan saya itu atap sama plafon. Kalau ruang kepala sekolah kayaknya ini akan menjadi lebih bagus. Jadi tidak hanya untuk mengenai atap, tapi lebih ke arah interior seperti ini. Jadi ini untuk merenovasi bangunan saja, tidak ada penambahan fasilitas atau semacamnya. Sementara ini fasilitas belum ada, karena apa? Satu, tempat juga kurang. Tapi kalau kamu tanya fasilitas mengenai lab, kemarin baru datang 2-nya sekali. Kalau fasilitas kelas, ini belum. Karena kita mau bangun kemana lagi selain ke atas. Kalau ke atas justru itu akan malah habis duit banyak itu mas. Ya syukur-syukur ke depan itu nanti ada DAK atau sumbangan dari wali murid atau alumni bisa jadi, karena sebagai contoh lantai 3 itu sumbangan dari alumni gitu. Semua dari lantai 3? Setahu saya. Oh, setahu. Ada sebagian atau enggak, kurang tahu. Sudah segitu saja Pak mungkin ya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Dianti dari FA3. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Asikin selaku Satpam SMA Negeri 4 Surabaya. Berikut pertanyaan yang akan saya akan kepada Pak Asikin.
Yang pertama, apa dampak yang Bapak rasakan dari adanya pembangunan gedung yang berhubungan dengan tanggung jawab Bapak? Saya rasa yang untuk dampaknya untuk mengurangi lahan parkir lebih berkurang. Oke, baik. Pertanyaan kedua adalah, pernahkah terbesit dalam pikiran Bapak selaku petugas keamanan kendaraan untuk memiliki lahan parkir dengan akses yang lebih baik lagi? Kepunya lahan parkir yang lebih luas, bisa nyaman dan dari pantauan. Berikut jawaban dari Pak Asikin. Terima kasih semuanya.